Jadi gini, kalian kalau nggak punya uang, nggak usah melapor polisi ya. Belilah paket, lalu buat video di sosmed. Pasti terbantu. Pak, tolong saya dong Pak, mobil rental saya dicuri Pak oleh komplotan bersenjata. Mereka bawa pistol Pak, saya nggak berani Pak kalau saya ngejar sendirian Pak. Saya butuh pengawalan dari Bapak untuk bantu saya ambil mobil saya kembali Pak. Tolong ya Pak. Nah, STNK dan BPKB kamu. Oke, kalau STNK sama BPKB sih saya ada Pak, masih di saya. Ini saya bawa. Bikin pernyataan resmi dulu. Bikin pernyataan resmi dulu. Oke. Pakai materai 10.000. Oh, butuh materai 10.000. Kalau materai sih saya nggak bawa ya Pak ya. Ada deket sini bisa beli nggak ya? Beli aja di koperasi. Oh, ada ya di koperasi belakang ya? 50.000. Harganya 50.000. Oh ya, nggak apa-apa lah Pak. Oke, bisa itu. Jangan lupa bawa surat keterangan dari RT, RW, kelurahan dan kecamatan ya. Pakai surat keterangan RT, RW, kecamatan, kelurahan bahwa ada kehilangan barang. Udahlah Pak, dari GPS-nya juga udah jauh Pak. Udahlah, saya ikhlasin aja lah mobilnya Pak. Makasih ya Pak. Iya betul toh, aku dulu pernah melapor sampai Kapolri dan Kapolda mengenai ada penguasa menipu kami anggota KUD, tapi malah direkayasa di Propam. Kabarnya setelah cair. Jadi gini, kalian kalau nggak punya uang, nggak usah melapor polisi ya. Belilah paket, lalu buat video di sosmed. Pasti terbantu. Karena percuma lapor polisi kalau nggak bawa uang. Percuma. Aku sendiri mengalaminya. Kawan-kawanku, tetangga-tetanggaku. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi mereka nggak malu. Polisi Republik Indonesia nggak malu. Nggak punya malu. Harusnya kalian tertampar loh ketika Hotman Paris membuka layanan Hotman 911. Ketika Wapres membuka layanan lapor Mas Wapres. Harusnya Kapolri, Kapolda, Kapolres tertampar loh. Harusnya kalian malu. Tapi kalian tidak punya malu. Yang harusnya kerjaan kalian jadi dikerjakan oleh Hotman Paris, admin Gerindra. Yang lucunya kenapa seorang Hotman Paris dan admin Gerindra punya power? Karena setelah viral, lalu kalian sudah kita selidiki, sudah kita proses dari 2 minggu yang lalu sebelum viral. Kalau udah kalian proses, gak mungkin orang membuka aibnya di sosmed. Gak mungkin contohnya aku seorang perempuan, kalau udah diproses kasusku, laporanku, gak mungkin aku korban pelecehanku buka aibku ke sosmed. Gak mungkin ku buka aibku ke sosmed. Kalau memang betul-betul polisi sudah memproses. Gak mungkin ku buka aibku. Gak mungkin orang-orang di Indonesia ini membuka aib-aibnya, penjolimannya, pengaduan-pengaduannya, kasus penganiayaan, pelecehannya. Kalau memang sudah diproses polisi, gak mungkin. Orang mana yang mau membuka aibnya? Orang mana? Siapa? Korban pemerkosaan yang melapor ke Hotman Paris. Wanita mana yang mau membuka pelecehan yang dialaminya? Kalau memang polisi bekerja mengayomi, melindungi, dan melayani, harusnya polisi melindungi, mengayomi, melayani. Tapi apa? Kenapa Hotman Paris bisa ngomong kepada Kapolda, kepada Kapolri, kepada Kapolres? Sebenarnya Hotman Paris nggak punya power. Tapi Hotman Paris bicara setelah viral. Lalu kalian, udah viral, ayo kerja yuk. Tapi kita bilanglah, sudah kita proses, sebenarnya sudah kita proses selama sebulan yang lalu. Polisi dari Cinangka itu dia takut karena dia sebelumnya pernah ada masalah seperti ini, tapi dari lesing yang dia takut seperti itu. Tapi saya sudah bilang bahwa saya ini pemilik rental mobil dan saya memiliki bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, STNK, dan kunci serepnya pun kita bawa. Jadi pada saat di polsek pun mobil itu nggak jauh dari polsek tersebut, sekitar 2 kiloan dari polsek tersebut.
Nggak heran lagi saya kalau misalnya polisi di Indonesia, Mas. Ini bukannya saya mau membandingkan ya, tapi polisi di Taiwan ini ya, tetanggamu aja berisik. 5 menit langsung datang kalau misalnya kamu laporin, ya. Ditelepon aja, nggak perlu ke kantor polisi buat laporan resmi, nggak perlu. Apalagi kalau misalnya kita telepon sifatnya udah mengancam nyawa, udah darurat banget. 5 menit, Pak, sampai ke rumahmu, Pak. Kalau di Konoha nunggu metong dulu orang baru bertindak, ya kan. Nanti setelah metong, setelah ada kejadian baru klarifikasi sono sini, ya. Jangan marah, ini fakta polisi Indonesia, ya. Polisi Indonesia ojo marah ya kalian. Oknum polisi yang tembak mati murid SMK belum ditetapkan tersangka. Wakapolda sebut bukti belum cukup. Pistol ada, korban ada, CCTV jelas, belum cukup. Kalau ada bukti katanya belum cukup. Nggak ada bukti, diada-adain. Menurut data yang saya ambil dari Kompas, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Agus lagi. Kenapa sih tahun ini dengan yang namanya Agus ada apa? Ini juga namanya Brigjen Agus Suryonogroho menyampaikan bahwa status Aibda Robik, polisi yang menembak mati pelajar SMK di Semarang, belum berstatus sebagai tersangka. Brigjen Agus menyebut Aibda Robik masih berstatus terperiksa karena bukti dinilai belum cukup. Ya, sakarep mulai Pak Agus. Gimana teman-teman pendapat kalian tentang berita tadi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Tetap salam jigigis.